Asap tebal terlihat dari sebuah pabrik produsen pembuatan minyak sayur yang terbakar di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu siang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan mudah membesar dan meluluskan hampir seluruh bahan baku kopra pembuat minyak sayur di dalam bangunan. 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dan Bogor diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam proses pemadaman. Petugas pemadam kebakaran menyebut api pertama kali muncul dari tempat produksi. Penyebab kebakaran berasal dari salah satu tungku pengolahan minyak meledak. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kini kasus kebakaran ini ditangani unit reskrim Polsek Panongan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di Bagandeli, Kota Medan, Sumatera Utara. 10 unit bangunan rumah yang terbuat dari kayu di pinggir pantai ludes dilalap api. 1 orang dinyatakan tewas akibat kebakaran ini. Kebakaran hebat menghanguskan 10 unit bangunan rumah kayu yang berada di pinggir pantai Belawan di kawasan Jalan Lorong Pertamina, Kelurahan Bagandeli, Medan Belawan, Kota Medan. Warga sekitar mencoba memadamkan kobaran api dengan cara menyiramkan air laut. Namun api terus membesar karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Para korban pun tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam rumah. 9 unit pemadam kebakaran dari Pemkot Medan diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api hingga berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Dalam peristiwa kebakaran ini, salah seorang warga yakni Kartini, 66 tahun, yang menderita kelumpuhan tewas karena tak bisa menyelamatkan diri. Jadi untuk korban itu kita dapat informasi ada 1 orang berjenis kelamin perempuan, perkiraan umur itu sekitar 66 tahun. Kini seluruh korban masih mengais sisa puing-puing kebakaran berharap menemukan benda berharga. Sementara akibat kebakaran ini 10 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Angkutan kota Jaklingko hilang kendali di SPBU Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Angkot menabrak pengendara sepeda motor yang tengah mengantri mengisi bahan bakar. Tak hanya itu, mesin dispenser pengisian BBM pun roboh usai ditabrak. Kecelakaan ini terjadi di sebuah SPBU di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Angkot Jaklingko menabrak pengendara sepeda motor yang tengah mengantri mengisi BBM. Kejadian ini bermula saat angkot hendak mengisi BBM di jalur 3 untuk mempersingkat antrian. Operator SPBU yang sudah kenal dengan sopir mengambil alih kemudi untuk memindahkan ke jalur 4. Diduga kurang mahir mengemudi, operator itu salah menginjak pedal hingga menabrak sepeda motor dan 2 orang lainnya. Tak hanya itu, sebuah mesin dispenser BBM pun roboh akibat ditabrak angkot. Meski sempat tertabrak angkot, korban hanya mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit. Ya lagi agak sepi, nggak begitu rame. Memangnya kalau di desa kan udah agak sepi, Pak. Kita majuin mobilnya, mobil angkot itu. Supirnya ya ngasih aja lagi. Ya dia yang majuin gitu, dia yang majuin. Mungkin mau ngisi kali. Saya juga nggak tahu pasti sih, Pak, masalahnya. Kini kendaraan dan mesin dispenser yang rusak akibat tabrakan telah dipindahkan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang oknum anggota TNI menampar petugas SPBU Tavanjuka di Palu, Sulawesi Tengah. Aksi penamparan ini dilakukan karena ia marah-marah setelah ditolak mengisi BBM jenis Pertalite oleh petugas SPBU karena tidak mempunyai barcode. Insiden penamparan ini terjadi di sebuah SPBU di Tavanjuka, Palu, Sulawesi Selatan. Berdasarkan rekaman video CCTV milik SPBU, pelaku menampar telinga bagian kanan korban setelah upaya pertamanya gagal karena korban meninggalkannya. Usai menampar korban, pelaku yang bukannya meminta maaf justru pergi meninggalkan lokasi dan menantang korban untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Korban penamparan petugas SPBU Asriyadi mengatakan sebelum insiden itu, pelaku meminta diisikan BBM jenis Pertalite sebanyak 5 liter untuk kendaraan pribadi. Namun Asriyadi menolak dengan alasan tak boleh lagi mengisi Pertalite tanpa memakai barcode. Sempat berdebat selama beberapa menit sebelum insiden penamparan. Dia mengatakan kenapa harus
seketat itu? Kenapa tidak ada kebijakan biar cuma militer? Jadi kembali saya jelaskan bahwa ini aturan sudah diatur dari sistem. Kita tidak bisa mengeluarkan minyak tanpa barcode. Secara sekilas dia melayangkan untuk menampar saya yang pertama kali, cuma saya menghindar. Tiba-tiba tidak lama kemudian dia menampar saya untuk yang kedua kali. Asri Adi sebagai korban tak terima kejadian penganiayaan ini. Ia pun melaporkan ke pihak Denpom setempat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik melaporkan. Polda NTB membuka posko pengaduan korban pelecehan seksual yang dilakukan IWS atau Agus. Pembukaan posko dilakukan menyusul banyaknya wanita yang menjadi korban pelecehan Agus. Korban pelecehan seksual IWS atau Agus yang sebelumnya berjumlah 15 orang diperkirakan terus bertambah. Merespon banyaknya korban, Polda NTB membuka posko pengaduan pelecehan Agus. Saat ini Polda NTB telah memeriksa 8 orang saksi dan 3 korban. Dari ke-15 korban yang melapor, 2 diantaranya masih berstatus anak-anak. Dalam waktu dekat, penyidik Polda NTB akan melimpahkan kasus Agus ke kejaksaan untuk segera disidangkan. Atas kasus ini, Agus diancam hukuman 7 tahun penjara. Pemirsa, pendakwa Miftah Maulana atau Gus Miftah mengatakan akan kembali berdakwah usai menyatakan mundur dari jabatan utusan khusus presiden. Ia berjanji akan lebih santun dalam berdakwah. Usai mundur dari jabatan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah menyatakan akan kembali dalam dunia dakwah. Namun ia berjanji akan lebih santun dalam penyampaian dakwahnya nanti. Karena mungkin saya kurang sadar bahwa saya hari ini lebih banyak dikenal orang. Semua kamera menyorot ke saya, hingga karakter dakwahnya mungkin tetap sama, tetapi dengan pemilihan diksi dan kalimat yang lebih santun. Sementara itu Gus Miftah mengatakan dirinya berencana akan menemui Presiden Prabowo Subianto pekan depan. Sebelumnya Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden usai ucapannya yang terlihat menghina penjual es teh ramai diperbincangkan publik. Dari Sleman, Yogyakarta, Galil Wisma iNews melaporkan. Cuaca buruk yang menerjang Lebak, Banten mengakibatkan 3 orang tewas. Sementara itu banjir masih merendam ratusan rumah di Cilacap, Jawa Tengah. Berikut informasi bencana yang terjadi di sejumlah daerah. Cuaca ekstrim yang menerjang Lebak, Banten mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. BPBD Lebak mencatat 3 orang yang meninggal disebabkan akibat longsor, terseret banjir hingga tertimpa pohon. Petugas juga kesulitan mengevakuasi korban karena kondisi jalan yang terputus. BPBD Lebak merilis sebanyak 22 kecamatan di Lebak terdampak banjir dan longsor. Saat ini lebih dari 1.500 rumah masih terendam banjir. Banjir yang menerjang desa Watu Dakon, Jombang, Jawa Timur memakan korban. Lantaran hanya ingin menyelamatkan bibit padi yang hanyut terbawa banjir, Tugu Haryanto hilang terseret arus banjir. Orang tua korban yang mengetahui kejadian tersebut menangis histeris. Puluhan warga dan petugas langsung terjun ke sungai untuk mencari korban. Namun hingga Sabtu petang korban belum ditemukan. Memasuki hari ketiga, banjir masih mengenangi ratusan rumah di Cilacap, Jawa Tengah. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Korban banjir jika hendak beraktivitas keluar rumah terpaksa menggunakan perahu. Banjir ini diakibatkan meluapnya Sungai Ciberem setelah diguyur hujan deras selama beberapa jam. Warga khawatir genangan banjir kian meninggi jika hujan terus-menerus mengguyur dan banjir kiriman dari tempat yang lebih tinggi. Tim Liputan melaporkan. Sejumlah perahu nelayan di Merak, Cilegon, Banten rusak hingga karam setelah diterjang ombak besar. Imbasnya para nelayan tidak berani melaut karena cuaca buruk yang terjadi di perairan selatan Sunda. Perahu motor di kota Cilegon, Banten karam setelah dihantam ombak besar saat cuaca buruk menerjang kawasan ini.
Tak hanya karena beberapa perahu nelayan juga rusak berat dan tidak bisa diperbaiki lagi terkena hantaman ombak besar. Tak hanya merusak sejumlah perahu, ombak besar juga memporak-porandakan jembatan penyeberangan menuju perahu. Menurut nelayan, cuaca buruk ini sudah berlangsung 2 pekan. Para nelayan jadi takut melaut karena ombak besar yang bisa mengancam keselamatan mereka. Turnamen biliar Popsi Kejurnas Pelajar Mahasiswa 2024 yang berlangsung di Labewa Q Sports Kota Tangerang telah selesai digelar. Robi dari SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru keluar sebagai juara pada nomor atau kategori putra. Sementara Dian Lestari dari Universitas Trisakti menjadi yang terbaik di nomor putri. Untuk kedua kalinya, PB Popsi kembali menyelenggarakan Kejurnas Popsi Pelajar Mahasiswa 2024 di Labewa Q Sports, Tangerang, Banten. Sebanyak 65 peserta dari nomor putra dan 9 peserta di nomor putri unjuk gigi memperebutkan gelar juara. Dalam ajang bergengsi ini, Robi dari SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru menduduki tahta tertinggi di kategori putra. Sedangkan Dian Lestari dari Universitas Trisakti juga berhasil menjuarai kompetisi di nomor putri. Di partai final Kejurnas Popsi Pelajar Mahasiswa 2024, Robi yang juga berhadapan dengan Evan Yezekiel dari Universitas Terbuka Distrik 9 harus melalui pertandingan sengit. Namun, siswa asal SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru ini akhirnya berhasil keluar sebagai juara di nomor putra. Sementara dalam pertandingan final lainnya, Dian Lestari bertemu dengan Jenny Shiva dari SMA Yadika 2. Pebiliar wanita dari Universitas Trisakti ini berhasil menundukkan perlawanan Jenis dan menjuarai kategori putri. Ini first time aku sih ikut Kejurnas. Terus motivasi aku pengen berprestasi aja di biliar. Terus berprestasi sih bukan cuma di Kejurnas ini aja, tapi sampai seterusnya. Kalau ada kompetisi lagi, aku pengen bisa juara lagi. Turnamen ini menjadi ajang penting bagi para generasi dan atlet muda yang ingin menunjukkan bakat di cabang olahraga biliar, sekaligus membuka kesempatan bagi mereka yang bercita-cita meraih prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, KPU Jakarta menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat provinsi. KPU Jakarta akan menetapkan hasil resmi perolehan suara Pilkada Jakarta 2024 pada hari ini Minggu 8 Desember 2024. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi Pilkada Jakarta 2024 digelar di Hotel Saripan Pasifik, Menteng, Jakarta Pusat. Setiap anggota KPU Daerah Administrasi Jakarta dan KPU Provinsi Jakarta akan mencocokkan data yang diupload di Sirekap pencocokan data yang disaksikan oleh setiap saksi paslon. Dalam rapat pleno, selain KPU juga dihadiri saksi tingkat provinsi serta Bawaslu Provinsi Jakarta. KPU Jakarta akan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Jakarta 2024 pada hari ini Minggu 8 Desember 2024. Tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono bidang hukum dan advokasi melaporkan KPU DKI Jakarta terkait dugaan pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024 juga memperkuat dugaan tim hukum dan advokasi pasangan Ridho. Jajaran tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono bidang hukum dan advokasi mendatangi kantor DKPP guna menyerahkan bukti dugaan ketidakprofesionalan serta pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta dan KPU Daerah Jakarta Timur pada Pilkada Jakarta 2024. Laporan ini terkait dugaan pendistribusian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau formulir C6 yang tidak merata sehingga sebagian masyarakat Jakarta tidak bisa menggunakan hak pilihnya meski sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pilgub Jakarta 2024 disinyalir menjadi salah satu indikasi KPUD DKI Jakarta belum melaksanakan tugas dengan baik, di mana penyelenggara pemilu harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih. Tingkat partisipasi rakyat Jakarta untuk memilih itu hanya 59%. Berarti ada 41% masyarakat yang tidak memilih. Besar dugaan kita, kemungkinan besar adalah mereka yang tidak mendapatkan C6 pemberitahuan.
Tim hukum dan advokasi pasangan Ridho menyerahkan sepenuhnya hukuman untuk para teradu kepada DKPP, menyusul tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran kode etik serta ketidakprofesionalan KPU DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Dari Jakarta, Sahriza Zangki, Jaka Samsa, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah barang rampasan negara dari sejumlah kasus korupsi dilelang KPK. Salah satu yang dilelang adalah mobil mewah dalam kasus mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif. Mobil ini dilelang setengah harga. Lelang akan dilakukan secara online pada 10 Desember 2024 di situs lelang.go.id. Berikut laporan Dilami Aulia dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, di depan gedung KPK Republik Indonesia sudah terparkir mobil mewah Toyota Lexus, yakni mobil hasil sitaan dari perkara kasus korupsi dan juga suap mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif, di mana pihak dari KPK Republik Indonesia melakukan pelelangan dengan harga 1 miliar rupiah. Kalau kita melihat untuk harga di pasaran, mobil Toyota Lexus ini di angka 2 miliar. Sementara itu, tidak hanya mobil Toyota Lexus saja yang dilelang, ini juga ada mobil Mercedes-Benz, kemudian ada motor Harley Davidson dari sejumlah perkara kasus korupsi di KPK Republik Indonesia. Pelelangan ini memang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Nantinya lelang ini akan diberlangsungkan pada 10 Desember 2024. Tidak hanya mobil mewah dan juga motor, KPK juga nantinya akan melelang tas, kemudian juga perhiasan dan barang yang tidak bergerak seperti tanah dan juga bangunan. Kalau Anda pemirsa tertarik untuk mengikuti lelang, Anda bisa datang mengunjungi situs lelang.go.id. Nantinya lelang akan dibuka pada 10 Desember 2024. Dari Jakarta, Dilami Aulia Dederu di iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang mahasiswa di Mojosari, Mojokerto sukses ternak burung puyuh petelur. Dalam 1 bulan, ia bisa mendapatkan keuntungan hingga 12 juta rupiah. Bagaimana prosesnya? Berikut liputannya. Beginilah keseharian Taufik As-Salah. Mahasiswa sekolah tinggi di Mojokerto ini setiap pagi membersihkan kotoran burung puyuh di kandang belakang rumahnya. Usai membersihkan kandang, mahasiswa jurusan matematika ini juga memberi makan 2.000 burung puyuh miliknya. Sudah setengah tahun ini Taufik As-Salah memelihara telur puyuh di kandang belakang rumahnya. Bermula dari tetangga yang memelihara puyuh hingga muncul keinginan Taufik As-Salah untuk memelihara puyuh dengan memanfaatkan kandang belakang rumahnya. Dari hasil ternak puyuh ini, ia mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dalam sehari, dari 2.000 puyuh bisa menghasilkan 18 kg telur. Dalam seminggu bisa menghasilkan 1 kuintal telur dengan harga Rp30.000. Awal mulanya saya melihat tetangga saya memelihara telur puyuh ya. Dan saya tertarik untuk mencoba usaha ini. Uang hasil ternaknya itu yang masih berjalan sekitar 1 tahun terakhir ini dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan kuliah serta kebutuhan sehari-hari. Selebihnya diberikan kepada orang tua. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang suka sekali makan ikan, di Jember, Jawa Timur ada kuliner khas dari ikan gurame, namanya gurame acar kuning. Ikan gurame dibalut dengan bumbu dan acar serba kuning, memadukan rasa gurih, asam, dan manis. Seperti apa kelezatannya? Berikut liputannya. Inilah Kampung Kemiri yang berada di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur. Di area bekas banjir bandang ini disulap oleh pemiliknya menjadi area khusus kuliner dengan menu spesial dengan konsep bangunan joglo. Salah satu menu spesialnya yakni ikan gurame acar kuning ini. Menu ini menjadi andalan di Kampung Kemiri karena sangat disukai pembelinya. Gurame yang sudah dibersihkan langsung dimasukkan ke dalam bumbu yang sudah dimasak dan diolah menjadi serba kuning. Warna kuning sendiri didapat dari kunyit. Menurut pembeli, rasa dari gurame acar kuning ini sangat enak karena memadukan rasa manis, asam, dan gurih. Ya
Ya lumayan lah, seger, cocok kalau dimakan untuk acara ulang tahun seperti ini. Tes yang paling menonjol apa nih? Pedasnya, manisnya apa banyak? Asam manis. Asam manisnya ya. Enak sekali. Tes yang paling menonjol apa tuh? Manisnya, gurihnya atau? Manisnya cukup, gurihnya cukup. Gitu ya. Manisnya nggak terlalu manis. Enak ya. Asinnya juga nggak terlalu manis. Sering berkunjung ke sini? Ini yang kedua kalinya. Satu porsi menu gurame acar kuning dibanderol dengan harga Rp40.000 dan pas dinikmati untuk 2 orang atau lebih. Dari Jember, Bambang Sugiarto Anyus melaporkan. Sementara bagi Anda yang suka makan buah anggur, di Salatiga, Jawa Tengah ada wisata petik anggur Gustav asal Ukraina. Di kebun anggur ini pengunjung bisa coba anggur dulu, jika cocok berbayar Rp100.000 untuk setiap anggur yang dibawa pulang. Melihat buah anggur ini rasanya ingin ikut mencobanya ya. Ya tidak hanya tampilannya saja yang cantik, rasa buah anggur Gustav asal Ukraina ini juga manis. Nah, buah anggur Gustav bisa ditemukan di perkebunan greenhouse atau rumah hijau, sebuah perkebunan anggur yang berlokasi di Desa Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Di sini, para pengunjung bisa menyantap buah anggur dari hasil petikan tangan sendiri dari pohonnya. Sebelum membeli, para pengunjung bisa mencicipi langsung anggur dari pohonnya. Jika dirasa cocok, barulah pengunjung diwajibkan membayar Rp100.000 untuk anggur yang dipetik dan dibawa pulang. Meski lahannya tidak terlalu luas, namun perkebunan ini kerap ramai didatangi para pengunjung dari berbagai daerah, terutama saat akhir pekan dan libur panjang. Seger, enak, manis, terus menyenangkan pokoknya. Bisa ada makan keres-keres. puasa, Bu, ya? Bisa kalau icip. Alhamdulillah terjangkau sekali. Perbedaan anggur Gustav dengan anggur biasa dari kulitnya yang lebih tipis, tetapi lebih renyah dan manis saat disantap. Biji di dalamnya juga bisa langsung dimakan dan rasanya tidak pahit. Kebanyakan orang kalau beli di tempat yang supermarket atau di toko buah atau beli di tempat lain kan nggak bisa ngicipin ya. Kalau di sini bisa silahkan diicipin sepuasnya, merasa cocok sama buahnya baru boleh dipetik dibawa pulang biar nggak kecewa. Dalam setahun, kebun seluas 20 x 25 meter persegi ini ditanami hampir 100 pohon anggur. Selama waktu tersebut bisa dipanen 2 kali mencapai 100 kg. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Luri Salulu Anyus melaporkan. Pemirsa, di Kebumen, Jawa Tengah terdapat pantai Menganti yang menawarkan pemandangan alam yang benar-benar memanjakan mata. Lokasi pantai yang menjadi bagian dari Geopark ini masih tersembunyi, membuat pantai Menganti terasa sangat asri. Ini dia Pantai Menganti yang terletak di Desa Karangduwur, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Lokasi pantai yang tersembunyi ini kini semakin ramai oleh wisatawan yang penasaran dengan keindahan alamnya. Pantai Menganti bahkan mendapat julukan sebagai New Zealand-nya Indonesia berkat kondisi alam perbukitan yang masih hijau dan asri. Daerah perbukitan yang di bawahnya terdapat Pantai Menganti ini merupakan salah satu bagian dari Geopark Kebumen yang baru saja diakui secara internasional. Menjadi bagian dari Geopark, Pantai Menganti selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Kesan pertama ke sini juga, wah pantainya bagus di dekat tebing kan. Jadi destinasinya salah satu yang unik ya. Semoga juga banyak wisatawan yang bisa datang ke sini bisa lihat keindahan pantainya juga. Di pantai ini, pihak pengelola juga menyediakan berbagai fasilitas spot foto, rumah penginapan, hingga tenda camping bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi bermalam di bukit pemandangan hamparan pantai dan laut selatan dengan harga yang cukup murah, yakni Rp125.000. Pantai Menganti itu ada 2 destinasi. Yang pertama adalah hamparan pantai dan pasir putih.
Dan ditawarkan juga ada perbukitan yang ada di sekitar ini dengan tujuan pengunjung bisa menikmati bukan hanya di hamparan pantai tapi bisa melihat pantai dari ketinggian. Bagaimana, Anda tertarik? Dari Kebumen, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.